Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita sama-sama berdoa dulu. Membaca surah Al-Fatihah, lanjutkan surah doa-doa sebelum belajar. Silakan ketua kelas memimpin. Udah semuanya teman-teman kita sama-sama doa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Mudah-mudahan pelajaran kita nanti bermanfaat atau berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri anak-anak. Ya, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan ketua kelas memimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka sanalah kita berdiri dipandu ibuku. Indonesia tanah airku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ibu, sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana? Semangat? Semangat, Bu. Sehat anak-anak? Sehat, Bu. Gimana situasi dalam kelas kita ini? Apa sudah bersih? Bu. Aman, bersih. Belum? Ya, silakan dulu bersihkan. Kalau belum bersih, tak bisa kita belajar. Bersihkan dulu. Ya, Safwan tuh, Bu. Banyak kuaci. Makan kuaci. Ya, buang sampahnya Saya dulu, ambil. Safwan. Safwan, Bu. Safwan. Itu, Bu. Safwan ini memang lah. Mungkin ada kertas di bawah tuh, Bu. Ya, sapu dulu, bersihkan. Udah. Sudah? Ya, Ya, sudah Bu. bersih. Ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. iman. Ya, oke.
Sebelum kita melanjutkan pelajaran, masih ada yang mengingat pelajaran kemarin tentang kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Masih ingat anak-anak? Ingat, Bu. Ya, oke. Sebelum Islam dinamakan juga zaman siapa yang Jahiliyah, Bu. zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Ya, bukan bodoh dalam ilmunya, tetapi bodoh dalam iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gue mau tanya nih. Ada yang mau tanya tentang pelajaran yang kemarin? Sudah, Bu. Ya oke. Sudah tahu semua ya? Sudah paham semua ya? Ya, Bu. Oke, kita masuki pelajaran kita hari ini. Ya, sebelum Ibu menerangkan, Ibu putarkan dulu videonya. Ya. Itu ya. Kondisi belum sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Siswa dapat memahami atau menjelaskan serta mengidentifikasi kondisi bangsa Arab sebelum Islam atau pra-Islam. Sesudah itu KI atau KD. KD-nya yaitu menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mengajak kebaikan, menjalankan sikap kebijaksanaan dalam meneladani kegiatan. Ketiga, menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Keempat, merekonstruksi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, yaitu kondisi sosial masyarakat Mekah. Ibu lihatkan dulu ya. Assalamualaikum. Untuk mengenal Islam lebih dalam, mari kita dengarkan sejarahnya. Sejarah Islam sudah dimulai sebelum Nabi Muhammad lahir. Mari kita berkunjung ke Jazirah Arab sebelum tahun gajah. Islam dimulai dari sini, tepatnya di Jazirah Arab. Jazirah Arab berada di antara 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Kala itu Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang tandus, jarang ada air, sehingga membuat pertanian merupakan hal yang sulit dilakukan. Hal ini membuat kehidupan di Jazirah Arab sangatlah keras. Sebelum Islam berkembang di Jazirah Arab, kehidupan Arab di beberapa wilayah sangatlah kacau. Kala itu mereka hanya menyembah banyak berhala yang di sekitar Ka'bah. Tentunya berhala-berhala itu adalah patung yang mereka buat sendiri. Mereka juga tidak memiliki aturan hidup yang baik, dan hanya mengikuti adat istiadat yang telah nenek moyang mereka turunkan. Oleh karena itu, zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah, yang artinya kebodohan. Bangsa Arab kala itu terdiri dari 3 bangsa besar. Yang pertama, bangsa Al-Ba'idah, yang merupakan bangsa bagi kaum Ad dan Samud. Bangsa ini terkenal dengan kehidupan mereka dengan cara membuat bangunan-bangunan dari dinding-dinding tebing. Namun kini bangsa Al-Ba'idah telah punah. Yang kedua ada bangsa Al-Aribah, yang merupakan bangsa keturunan Nabi Hud. Bangsa ini asli berasal di wilayah Jazirah Arab. Yang ketiga merupakan bangsa pendatang. Bangsa ini disebut dengan bangsa Al-Musta'aribah, yang merupakan keturunan Nabi Ismail. Dalam bangsa Musta'aribah terdiri atas kabilah-kabilah atau kelompok. Kabilah yang terkenal contohnya adalah Quraisy, kabilah di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Seperti yang kita tahu,
bangsa Arab merupakan bangsa di wilayah gurun. Hal ini mempengaruhi kehidupan sosial bangsa Arab. Kala itu, bangsa Arab mempunyai watak keras. Mereka suka berkelahi meskipun karena hal-hal yang kecil. Suka minum minuman keras, hidup boros, foya-foya dengan judi. Mereka bahkan mengubur bayi perempuan yang baru berlahir, karena menurut mereka, memiliki anak perempuan merupakan aib dan harus disembunyikan. Namun demikian, bangsa Arab juga memiliki sikap terpuji seperti pemberani, selalu menepati janji, memiliki tekad yang kuat, dan suka menolong, serta menjaga harga diri sendiri dan kelompoknya. Yang menonjol dari bangsa Arab adalah keseniannya. Bangsa Arab termasuk bangsa dengan rasa cinta akan seni yang tinggi. Banyak penyair-penyair lahir dari bangsa Arab. Mereka berkumpul di pasar untuk memperdengarkan syairnya. Mereka bahkan punya upacara yang diadakan untuk menghormati penyair. Apabila penyair lahir dari suatu kabilah, maka kabilah itu akan naik derajatnya. Mereka akan mengundang kabilah-kabilah lain dan mengadakan pesta. Bangsa Arab kala itu memanglah bukan bangsa yang besar seperti sekarang. Namun bangsa Arab sangat berpengaruh pada wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya, terutama bagian ekonomi dan perdagangan. Kita akan membahas perekonomian bangsa Arab sebelum Islam di episode berikutnya. Sampai jumpa. Oke. Itu tadi pelajaran apa? Anak-anak? Yang tadi putarkan video tadi itu pelajaran apa? Pelajaran alam. Apa? SKI. Ya. Apa pentingnya kita belajar SKI? Untuk mengenang sejarah, Bu. Ya, sejarah-sejarah Nabi sebelum Islam. Ya, baiklah kita masuki materi hari ini. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam memiliki dua karakter, yaitu karakter positif dan negatif. Kebiasaan-kebiasaan buruk atau kebiasaan-kebiasaan baik. Ya. Kebiasaan baiknya adalah mereka pemberani, semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, kemudian ahli syair dan sebagainya. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yaitu minuman-minuman khamar atau mabuk-mabukan, berjudi, berzina, menyiksa budak, dan membunuh anak perempuan hidup-hidup atau mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, itulah kebiasaan-kebiasaan buruknya zaman pra-Islam atau sebelum Islam. Ya, kemudian kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab, masyarakat Mekah sebelum Islam, mata pencahariannya adalah perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan, masyarakat perkotaan menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupannya. Mereka menjadi pengembala ternak milik orang kaya Mekah. Dari hewan ternaknya, mereka mengkonsumsi daging atau meminum susu dan membuat pakaian dari bulu domba. Jika keperluannya terpenuhi, maka mereka menjual ternaknya kepada orang lain. Pertaniannya yaitu masyarakat yang mendiami daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar. Mata pencahariannya
dengan bercocok tanam. Sama sekarang, ada juga pertanian, perdagangan, peternakan. Perniagaannya atau perdagangan, Mekah memiliki pusat perniagaan sehingga banyak orang berdagang dalam mata pencahariannya. Ya, dalam pandangan orang Arab, penduduk Mekah memiliki kedudukan istimewa karena mereka adalah penduduk negeri haram. Maka tidak ada berani mengganggu perniagaan mereka. Kemudian kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam atau pra-Islam dapat dibagi menjadi dua teritorial, yaitu pertama penduduk kota atau hadarah, kedua penduduk pedalaman. Ya, sebelum datanya Islam, ini kondisi politik masyarakat pra-Islam ya, sebelum Islam. Sebelum datanya Islam ada 3 kekuatan politik besar bangsa Arab, yaitu kerajaan Jazirah, kerajaan Kindah, kerajaan Sabah, kerajaan Himyar, pendudukan Romawi di Yaman, pendudukan orang Persia atas Yaman, kerajaan Hijaz. Ya, itulah tadi materi-materi kita pada hari ini. Ya, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Pak Hairul. Saya Bertanya. Ya. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam? Apa positif? Seperti apa, Bu? Kira-kira, Bu? Ya, positifnya itu seperti dia pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingatnya kuat, dan mempunyai harga diri atau martabat tinggi, pola hidup sederhana, dan ramah, kemudian ahli syair. Ya. Ada lagi? Bu Nurlilawati. Kasih ya, Bu. Nurlilawati, silakan. Udah, Bu, nggak ada lagi, Bu. Ya. Tak Hanya ada. Ya. kondisi politik masyarakat. Enggak, Bu. Hah? Ulangi, Ibu Nggak tak ada, dengar Bu. nih. Apa? Jaring banget. Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam, Bu. Ya, apa Jelaskan, pertanyaannya? Ibu. Sebelum Islam. Ya, mereka menyembah berhala, mabuk-mabukan. Politiknya yang kebiasaan buruk ya. Ya, Iya, kebiasaan buruk itu minum-minuman hamar. Ya, kebiasaan buruknya minum-minuman hamar, berjudi, merampok, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, karena dianggap perempuan itu hina. Ya, tidak ada harganya, tidak mempunyai martabat yang tinggi. Ya. Tetapi setelah Islam sampai sekarang ini perempuan itu setara dengan laki-laki. Perempuan bisa jadi pemimpin, bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi dokter dan sebagainya. Nah, itulah pada zaman sebelum Islam perempuan tidak ada harganya.
Kita Ibu bagi kelompok ya, 3 kelompok. Silakan menyimpulkan materi tadi. Ya, kelompok 1 ketuanya Salim. Kelompok 2 Selawiyah. Dan kelompok 3 Nursida. Silakan bekerja sama. Nanti salah satu menyimpulkan ke depan. Harus kerjasama ya. Tak boleh satu orang aja yang kerja. Nanti Ibu tak kasih nilai. Sudah siap? Udah, Bu. Ya, Bu. Ya, Udah siap. silakan. Kelompok 1 atau kelompok 2 Selawiyah. Kelompok 2 berkesimpulan bahwa masyarakat sebelum Islam itu adalah mata pencahariannya berdagang, berternak, dan bertani. Ya, betul sekali, bagus. Itu. Ya, silakan kelompok 1 Salim, bisa. Kalau tidak, kelompok 3 aja, Nursida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 pertanyaan kesimpulannya? Ya, kesimpulan, Bu. Kesimpulannya, Nak. ya, bahwa masyarakat sebelum Nabi adalah menyembah berhala. Iya. Apalagi? Dan minum khamar, judi, mabuk-mabukan, Iya. serta main perempuan. Dah? Itu saja di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, kelompok 1 lagi ini belum. Salim. Silakan. Salim dari kelompok. Mana Salim? Kok diam aja? Kita di Bu keluar. Oh iya, gantikan Herul. Bagus, Herul ya. Ibu kasih nilai tinggi nanti ini. Ya itulah kalau masyarakat mereka itu masih banyak yang menyembah selain Allah, masih banyak yang tidak sesuai syariat. Nah, seperti itulah Bu kurang lebihnya. Iya, boleh, bagus ya. Ya. Ibu, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, karena waktu sudah mau habis, nah, Ibu kasih tugas ya, minggu depan, coba cari ayat-ayat dalam Al-Quran tentang, yang menjelaskan tentang sebelum datangnya Islam. Ya, Ibu kasih PR nih, minggu depan dikumpulkan. Ya, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya Bu, mari Bu. Sebelum akhiri pelajaran ini, minggu depan kita bahas tentang pelajaran misi dakwah di apa? Nggak postes kita, Bu. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Apa Nak? Nggak postes kita, Bu. Oh ya, Ibu lupa. Iya. Lupa Ibu nih ya. Asih aja ngomong. Ya, coba Ibu ya kasih pertanyaan ya. Coba ya sebutkan kondisi-kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Ya. Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak.
kondisi masyarakat sebelum Islam itu kalau ekonominya mereka curang Bu dalam menimbang jualannya. Iya. Kemudian banyak yang hobi berjudi. Iya. Nah, terus kalau anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup Bu. Iya. Kemudian nyembah berhala. Ya, itulah kondisi masyarakat sebelum Islam ya. Ya, oke. Sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.